warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Tobat Nakal Official. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pesugihan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang beberapa mahasiswa yang menjadi saksi tumbal pesugihan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Namaku Tia. Kejadian ini saya alami ketika saya KKN di salah satu desa di daerah Jawa Barat. Waktu itu tim KKN saya terdiri dari 16 orang yang berasal dari 7 fakultas yang berbeda. Ada yang dari Fakultas Ekonomi, Komunikasi, Hukum, Pertanian, Peternakan, dan sebagainya. Setibanya di lokasi, tempat tinggal tim dibagi menjadi 2. 7 anggota perempuan menempati rumah lama milik Sekdes. Rumah lama milik Sekdes ini menjadi base camp resmi milik kami, atau biasa kami sebut dengan sekretariat. Anggota tim KKN sisanya menempati rumah yang cukup besar di dekat perbatasan desa dengan hutan. Suatu malam kami sedang berkumpul di base camp, tetapi tidak dengan semua anggota tim KKN, karena sebagian ada yang sedang berbelanja kebutuhan di Cianjur. Ada juga yang sedang izin kembali ke Bandung. Hanya tinggal 11 orang yang tersisa malam itu, termasuk dengan saya. Kami bersebelas, sibuk membicarakan progres program-program yang sudah kami buat. Tiba-tiba hujan turun sangat deras, diikuti dengan petir dan angin yang sangat kencang. Kami yang sedang duduk di teras langsung pindah ke dalam rumah, karena air hujan masuk akibat hembusan angin yang sangat kencang. Di ruangan tengah, pembicaraan soal program pun kami lanjutkan. Salah satu temanku pamit untuk buang air kecil, sekaligus menawarkan diri untuk membuatkan kopi. Tawaran yang langsung diterima dengan baik oleh tim KKN. Sekitar 5 menit kemudian, temanku yang tadi kembali tanpa membawa kopi. "Mana kopinya?" Katanya mau bikin kopi. Tanya Rini, teman saya satu fakultas. "Tunggu airnya mendidih." Kalian tadi dengar suara orang menjerit gak?" Miftah mengalihkan bahan pembicaraan. Kami saling berpandangan, bingung, kemudian serempak menggelengkan kepala. Tadi pas lagi di kamar mandi, aku kayak mendengar suara orang menjerit. Kayaknya suara perempuan dan suara anak-anak. Kami bersepuluh sama sekali tidak mendengar suara lain, kecuali bunyi hujan menimpa atap rumah. Miftah kembali ke dapur tanpa bilang apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, dia datang lagi sambil membawa nampan berisi kopi. Menjelang tengah malam, hujan masih turun cukup deras, namun tidak lagi dibarengi dengan petir dan angin yang kencang. Cuaca tidak memungkinkan untuk saya dan teman-teman pulang ke sekretariat. Ditambah lagi kondisi jalan yang gelap dan becek. Malam itu kami putuskan untuk tidur di base camp. Lagi pula teman kami yang sedang ke Cianjur sudah mengabari mereka tidak bisa kembali karena hujan deras. Lalu saya dan teman-teman perempuan memutuskan untuk tidur. Kami menempati kamar belakang, kamar yang paling besar. Belum beberapa lama saya tertidur, tiba-tiba saya mendengar suara bunyi ketukan halus. Saya berusaha bangun dan mengaktifkan indera pendengaran. Lalu terdengar suara pintu berderit pelan. Jantung saya berdegup sangat kencang. Rasa kantuk pun mendadak menjadi hilang. Kondisi kamar yang remang menyulitkan saya melihat siapa yang membuka pintu. Dan ternyata Fitri yang membuka pintu. Aku pun jadi lega. Fitri berbicara dengan seseorang dalam nada rendah. Saya tidak bisa melihat siapa lawan bicaranya, karena terhalang dengan daun pintu. Fitri kemudian mengalihkan pandangannya ke arah saya. "Kenapa, Fit?" Aku pun bertanya kepada Fitri. "Lo belum tidur, Tia?" Fitri balik bertanya kepada saya. "Tadi sih udah, tapi kebangun lagi." "Ada apa emang?"
"Siapa itu yang di pintu?" tanyaku kepada Fitri. Dari balik pintu muncul wajah Reja. "Tia, lo bisa keluar sebentar nggak? Urgent nih," sahut Reja. Saya pun keluar kamar bersama Fitri. Di ruang tengah tempat kami berdiskusi tadi, sudah bertumpul teman-teman cowok lainnya. "Ada apa ini?" tanyaku kepada mereka. "Ti, Fit, lu inget gak? Tadi Miftah tanya soal orang menjerit," sahut Reja kepada kami berdua. Kami berdua mengangguk mengiyakan. "Tadi kita dengar lagi, kita semua dengar, bukan cuma Miftah," Reja melanjutkan. "Kayaknya orang menjerit yang tadi itu asalnya dari rumah yang di ujung kebun itu," Miftah menambahkan. Aku pun teringat, rumah kecil di ujung kebun belakang itu ditinggali oleh seorang ibu muda bersama mertua perempuannya. Kami biasa memanggilnya Teh Siti dan Mairo. Belum lama ini, Teh Siti melahirkan anak pertamanya, seorang putri yang cantik. Kami sempat menjenguknya sambil membawakan barang-barang kebutuhan bayi. Saat kami datang, kami tidak melihat suami atau bapak mertuanya. Kabar yang beredar, suami dan bapak mertuanya pergi merantau ke kota Jakarta. Aku sama Miftah mau melihat ke situ, takutnya ada apa-apa, kata Reja. Saya paham alasan Reja mengajak Miftah. Selain berbadan paling kekar, Miftah juga menguasai ilmu bela diri. Dengan berbekal 2 senter besar dan radio komunikasi portable, Reja dan Miftah keluar dari pintu belakang. Hawa dingin yang menusuk menyuruh masuk saat pintu terbuka. Di ruang tengah, kami menunggu kabar dengan cemas. Sementara di luar hujan sudah berhenti. Keadaan pun menjadi sangat senyap. Sama sekali tidak terdengar bunyi kodok yang biasanya bersukaria setelah hujan. Begitu pula serangga dan burung malam. Tidak ada satupun yang bersuara. Saya jadi teringat kata paman saya yang seorang pecinta alam. Beliau pernah bilang, alam yang terlalu sunyi bukanlah pertanda yang baik. Sudah lebih dari 15 menit, belum juga ada kabar dari Reja dan Miftah. Karena takut terjadi apa-apa dengan mereka berdua, Indra mencoba memanggil lewat radio komunikasi portable. "Ja, Miftah, kalian baik-baik saja? Kalian di mana? Ganti." Sedetik kemudian, terdengar suara radio bergemerisik. "Dra, sebentar, gue balik dulu ke rumah. Nanti gue ceritain semuanya." Reja memutus komunikasi. 10 menit kemudian, Reja dan Miftah sampai di base camp. Dari wajah mereka berdua, kami tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesampainya di ruang tengah, Reja langsung mendatangi peranti radio yang tadi digunakan Indra. Sementara Miftah bergabung dengan kami tanpa bilang apa-apa. Reja kemudian mencari frekuensi radio yang biasa dipakai oleh perangkat desa. Tiba-tiba di frekuensi yang dicari, terdengar suara orang ramai bicara. Rupanya hujan deras dan angin kencang semalam sudah membuat beberapa pohon tumbang. Bahkan ada satu yang menimpa bangunan sekolah dasar. Reja pun memanggil Pak Kades melalui radio komunikasi portable tersebut. "Iya nak, ada apa? Bapak lagi memeriksa pohon yang menimpa gedung sekolah," jawab Pak Kades. "Begini Pak Kades, saya ada keperluan dengan Bapak, sangat penting sekali." Reja pun berusaha bicara setenang mungkin, namun tetap tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang dirasakannya. Reza meminta Pak Kades untuk datang ke base camp saat itu juga. Jika memungkinkan, Pak Kades juga mengajak seorang pemuka agama dan tenaga kesehatan. Pak Kades pun menyanggupi setelah mendengar penjelasan singkat Reja. Sambil menunggu kedatangan Pak Kades, Reja menceritakan apa yang dialaminya bersama Miftah. Jadi, sesampainya Reja dan Miftah di rumah Teh Siti, kondisi rumah sangat gelap. Tidak ada satupun penerangan yang terlihat. Situasi sekeliling rumah pun sama, gelap dan sangat sunyi. Reja pun memanggil-manggil Teh Siti. Teh Siti, ini saya Reja, anak KKN yang ada di desa ini." Tetapi tidak ada jawaban. Reza pun mengulangi panggilan dibantu dengan Miftah, tetapi masih sama, tetap tidak ada jawaban. Lalu Miftah menarik tangan Reja untuk mengajaknya memeriksa kondisi sekeliling rumah.
Reza langsung menyetujuinya. Mereka berdua pun langsung beranjak dari teras rumah menuju ke samping rumah. Mereka berdua pun menyorotkan senter ke sekeliling rumah untuk memastikan kondisinya aman. Di samping rumah, mereka melihat satu jendela yang daunnya sedikit terbuka. Miftah pun langsung mengetuk daun jendela, seraya memanggil Teh Siti dan Ma'iroh. Tetapi di dalam rumah, tidak ada suara sama sekali. Terlalu sunyi malah, bahkan suara dengkuran halus khas orang tidur pun tidak terdengar. Ratusan rasa penasaran pun menyelinap masuk ke hati Reza dan Miftah. Berbagai skenario terburuk hinggap di otak mereka berdua. Sesudah mengumpulkan keberanian, mereka membuka jendela lebih besar dan melihatnya ke dalam kamar. Ruangan yang hanya diterangi oleh lampu minyak tempel menyulitkan mereka berdua untuk melihat dengan jelas. Terpaksa Reza dan Miftah menggunakan senter yang ia bawa. Firasat terburuk kami menjadi kenyataan. Tapi tetap saja, kami tidak siap dengan apa yang kami lihat. Di situ terlihat Ma'iroh terbaring dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Di samping kirinya, si bayi mungil itu juga terbaring tidak bergerak. Di sebelah bayi terbujur ibunya, Teh Siti. Kondisi Teh Siti sama persis dengan Ma'iroh. Saking kagetnya, hampir saja senter yang saya pegang terlepas. Belum hilang kaget saya melihat kondisi Ma'iroh sekeluarga. Tiba-tiba radio di tangan kiri saya berbunyi. Terdengar suara Indra memanggil. Selama Reza bercerita, Miftah hanya diam saja. Wajahnya masih sedikit terlihat pucat. Sulit bagi kami membayangkan apa yang sudah terjadi kepada keluarga Ma'iroh. Kami juga tidak bisa membayangkan perasaan Reza dan Miftah yang pertama kali melihat kondisi mereka. Selang beberapa lama, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Kami lihat Pak Kades turun dari mobil, diikuti oleh 4 orang lainnya. Rupanya, Pak Kades mengajak mantri puskesmas, Pak Kiai, dan 2 orang hansip. Assalamualaikum, Pak Kades mengucapkan salam. Waalaikumsalam Pak, kami menjawab nyaris serempak. Pak Kades, Pak Mantri, dan Pak Kiai bergabung dengan kami di ruang tengah. Sementara, 2 orang hansip memilih duduk di teras depan. Reza mengulangi lagi ceritanya kepada Pak Kades. Kali ini, Miftah ikut bicara, melengkapi bagian-bagian yang terlewatkan. Sementara itu, Pak Kades dengan seksama menyimak cerita Reza dan Miftah, sambil sesekali mencatat. Pak Kiai dan Pak Mantri pun demikian. Mereka sama sekali tidak menyela pembicaraan. Selesai Reza dan Miftah bercerita, Pak Kades mengajak untuk memeriksa kondisi rumah Ma'iroh. Hanya 7 orang yang berangkat ke rumah Ma'iroh, termasuk 2 orang hansip. Kami yang tidak ikut ke rumah Ma'iroh tidak bisa lagi melanjutkan tidur. Rasa penasaran sekaligus takut sudah menggantikan rasa kantuk kami. Kami semua berkumpul di ruang tengah. Tidak ada satupun yang mau melewatkan kejadian penting dini hari ini. 30 menit pun berlalu. Samar-samar kami mendengar bunyi langkah kaki dan suara orang bicara. Suaranya pun semakin jelas, dan pintu depan pun terbuka. Reza yang pertama masuk, diikuti dengan Pak Kades dan yang lainnya. Dari wajah-wajah mereka, semakin jelas bahwa sesuatu yang sangat luar biasa sudah terjadi. Dan benar saja, mereka membawa jenazah keluarga Ma'iroh ke rumah ini. Melalui radio komunikasi portable, Pak Kades memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan masjid dan menggali 2 lubang di pemakaman desa. Dan Pak Kiai terdengar berulang kali mengucapkan kalimat istighfar secara lirih. Setelah selesai memberi instruksi, Pak Kades mengajak Pak Kiai pindah ke teras rumah. Dan Pak Mantri Puskesmas langsung memeriksa kondisi Ma'iroh, Teh Siti, dan bayi mungil yang belum sempat diberi nama. Ketiganya sudah dipastikan meninggal dunia. Tapi yang anehnya, di lengan kanan Ma'iroh ditemukan 2 lubang berwarna merah yang mencurigakan, seperti bekas gigitan ular. Lubang kecil yang sama ditemukan juga di betis kiri Teh Siti dan paha kanan si bayi. Pak Kiai kemudian meminta kami membaca Al-Fatihah demi ketenangan almarhumah.
Pak Kiai lalu menutup mata dan mulut Mak Iroh dan Teh Siti, lalu meminta jenazah dimakamkan secepat mungkin karena ada yang tidak wajar pada kematian mereka. Tetapi Pak Kades agak keberatan. Menurut Pak Kades, lebih baik menunggu suami-suami mereka datang dari kota. Mereka tidak akan datang, ucap Pak Kiai. Kami pun serentak kaget mendengar ucapan Pak Kiai. Semoga saya salah, tapi insya Allah, firasat saya, mereka tidak akan datang, lanjut Pak Kiai. Kematian Mak Iroh, Siti dan anaknya seperti disebabkan oleh sesuatu yang tidak biasa. Bapak bisa lihat, mata mulut Mak Iroh dan Siti terbuka lebar. Mereka seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sesaat sebelum kematiannya. Ditambah lagi ada 2 lubang kecil seperti gigitan ular yang mencurigakan. Lagi pula, kalau harus menunggu suami mereka pulang, kasihan arwah Mak Iroh, Siti dan anaknya. Mendengar penjelasan Pak Kiai, Pak Kades pun menyetujui pemakaman dilaksanakan secepat mungkin. Singkat cerita, pemakaman Mak Iroh, Teh Siti dan bayinya dilakukan malam itu juga. Pemakaman dipimpin langsung oleh Pak Kiai. Ada sekitar 20-an orang yang menghadiri pemakaman, termasuk saya dan 5 anggota tim KKN lainnya. Usai prosesi pemakaman, rombongan pengantar bersiap-siap untuk pulang. Dengan hati-hati kami berjalan di antara nisan. Kami juga harus menghindari genangan lumpur di sana akibat hujan lebat semalam. Tiba-tiba terdengar suara mirip ledakan yang cukup keras dari tengah komplek makam. Semua orang yang ikut melayat terkejut sekaligus ketakutan. Satu-satunya orang yang tetap tenang hanya Pak Kiai. Beliau berdiri tegap, wajahnya menghadap ke arah 2 makam yang baru saja selesai ditutup. Jemarinya terus bergerak meniti butiran tasbih di tangan kanan. Tiba-tiba mendadak muncul asap tipis dari 2 makam yang baru saja kami tinggalkan. Asap itu kemudian bergerak ke arah pintu keluar komplek makam. Asap tersebut bergerak seperti seekor ular yang sedang melata. Kejadian itu sangat membekas di benak kami, bahkan setelah bertahun-tahun kemudian. Ketika reuni untuk pertama kalinya, sekitar 5 tahun sesudah kelulusan, hal yang pertama kami kenang adalah tragedi keluarga Mak Iroh. Dan beredar kabar bahwa Mak Iroh, Siti dan sang bayi menjadi tumbal pesugihan yang dilakukan oleh suami-suami mereka. Sejak saat itu, baik suami Teh Siti maupun suami Mak Iroh tidak pernah datang. Bahkan mereka tidak pernah lagi muncul di desa tersebut. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami tentang tumbal pesugihan selanjutnya. Wassalam.